Baik lagi sama Bang Aye. Kali ini kita lagi ada di Alam Sutera, teman-teman. Kita bakal nunjukin perjalanan terbaik, rute terbaik dari Alam Sutera sampai dengan Tenjo, teman-teman. Jadi sekarang itu sekitar jam 5 sore, teman-teman, dan kita bakal nunjukin POP pulang kerja PP Alam Sutera ke Tenjo, teman-teman. Jadi ditonton sampai selesai perjalanan seru dari Alam Sutera sampai dengan Tenjo, teman-teman. Halo semuanya, selamat sore menjelang petang apa malam nih. Kali ini kita bakal nunjukin ke teman-teman POP PP pulang kerja Alam Sutera ke Tenjo, teman-teman. Jadi kita bakal nunjukin suasana di perjalanan dan akses jalan, melewati jalan mana, rute terbaik, rute tercepat, teman-teman. Jadi ditonton sampai selesai ya. Biasanya kalau sekitar jam 5 sampai jam 5 sore sampai jam 8 malam tuh biasanya daerah Alam Sutera, daerah BSD, daerah Serpong lumayan macet, teman-teman, karena berbarengan ya pulang kerja. Jadi lalu lintasnya lumayan padat. Mungkin teman-teman yang ngambil perumahan di Tenjo ataupun yang tinggal di Tenjo, ada yang kerja daerah Alam Sutera terus pulang pergi ke Tenjo atau ngekos atau kontrak di sekitar Alam Sutera, bisa tulis di kolom komentar, teman-teman, berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Jadi kalau kita kerja bawa motor terus pengen cepat ke rumah, kita harus pinter-pinter bawa motor ya. Harus pinter nyalip, harus pinter nyari celah yang bagus gitu, nyari momen yang bagus. Sama posisi kita nyalip tuh harus pas, teman-teman. Salah dikit kita waduh kecelakaan ya. Nauzubillah, pokoknya amit-amit ya. Kita udah mau nyampe di keluar di Alam Sutera, teman-teman. Di depan tuh bundaran Alam Suteranya. Ke kanan itu kita ke daerah Cikokol, ke sebelah kanan. Ke sebelah kiri kita arah ke Serpong atau BSD. Nah, dari bundaran ini teman-teman bisa sebenarnya tergantung teman-teman nih mau ngambil ke arah mana. Kalau arah ke kanan ke arah Cikokol bisa lewat ke Gading Serpong, teman-teman. Ataupun teman-teman ngikutin jalan yang kita lewatin sekarang ke arah Serpong BSD. Jadi tinggal ngikutin jalan raya Serpong aja sampai dengan ke lampu merah Geraha Telkom BSD, teman-teman. Dan kalau yang nanya, Bang, kalau misalkan kita pulang dari Tangerang, dari BSD, dari Tangsel, pulang sekitar jam 10 malam ke atas, aman nggak? Nah, kita juga gimana ya ngomongnya ya? Dibilang aman ya, mungkin kalau misalkan teman-teman yang belum biasa, yang belum pernah pulang pergi ke Tenjo malam-malam, kayaknya riskan juga sih. Tapi kalau misalkan Bang Ayah sendiri, kalau kita pulang kerja jam 1 malam, jam 12 malam, kadang subuh pulang ya, alhamdulillah nyampe sekarang aman-aman aja gitu. Ya mudah-mudahan seterusnya aman lah. Ya mudah-mudahan ya kedepannya nggak ada apa-apa, teman-teman. Masa sih kita pengennya ada kendala gitu ya. Aduh, janganlah, jangan sampai. Kalau di sekitaran sini kita paling ngebutnya di 20 kilo, kadang 40 km. Kecuali kita udah masuk daerah BSD nih. Di daerah BSD biasanya yang bawa motor di daerah BSD orang-orangnya pada ngebut-ngebut semua ya. Gak kebayang pokoknya kalau misalkan teman-teman
kerja daerah Tangerang terus bawa mobil ke Tenjo, bisa 2 jam lebih pulang ke rumah ya. Itu mah bisa ngabisin tenaga, bisa ngabisin uang bensin, bisa ngabisin waktu istirahat ya. Kalau bisa, kalau misalkan teman-teman pulang pergi ke kerjanya lumayan jauh gitu, ke Tangerang, ke Jakarta, ya mending bawa motor aja ya. Kalau enggak naik kereta terus pindah-pindah gitu, naik angkot, naik ojol atau naik apa. Titik yang bikin macet ya di sini, yang tadi depan WTC sama di dekat Melati Mas. Kalau di sini ke depannya itu udah lancar, nggak ada macet-macet lagi, kecuali dipotong sama lampu merah. Nah, kalau udah lewat ke jalan ini ya aman, alhamdulillah lancar. Paling ada lampu merah doang di depannya. Mungkin udah pada tahu juga nih. Nah, di sini ada tuh BSD City. Kita lewat ke sini aja, teman-teman. Bensin ngedip, guys. Gaskun. Ambil ke kanan, guys. Kita lanjut lagi, gaspol. Gaspol. Kalau motor udah masuk jalan ini, kita bawa motor di kecepatan 60 km kayak berasa kura-kura, teman-teman. Kayaknya lambat gitu. Nah, di lampu merah yang ada di depan, belok ke kiri, teman-teman. Patokannya ada Hotel Starlet. Dari sini belok ke kiri, dan patokannya ini nih, Hotel Sapir. Kita belok kiri dari sini ya. Ambil arah ke The Breeze. Ini rute terbaik nih, teman-teman. Kita kalau pulang lewat sini biasanya. Sampai 80 km. Ambil ke arah SBSD, teman-teman. Wow, sempit banget nih. Kita ambil jalur kiri aja nih. Penuh. Udah, kita berhenti di sini aja nih. Gas. Ijo. Kita ambil kanan, guys, dari sini. Kita ambil kanan. Oke. Kita ambil kanan. Kita tinggal ngikutin jalan ini aja. Oke, kita lurus. Ayo tuh. Ayo tuh.
Tinggal gaskan aja. Nih, kita bisa nebak nih teman-teman, yang ngelewatin jalan ini 70% dia pulangnya ke Parung Panjang, ke Legok, sama ke Tenjo teman-teman. Karena hampir sekitar 70% lah. Kebanyakan itu biasanya pada lewat ke sini teman-teman. Dan nanti kalau di depan itu kan kita keluar BSD nih, masuk ke Jalan Raya Jatake, Jalan Jatake Jahaya, Parung Panjang. Nah itu teman-teman ada opsi teman-teman pengen lewat ke jalan utama ataupun ke jalan alternatif. Kalau teman-teman pengen ke jalan alternatif, teman-teman bisa ambil ke jalan Kampung Kacipet, nanti tembusnya di Parung Panjang. Kalau misalkan teman-teman pengen ke jalan utama, teman-teman bisa ke Jalan Raya Jaha Jatake, itu jalan utama ya. Sisi lebihnya, sisi positifnya, kalau misalkan teman-teman ngelewatin jalan itu bisa lebih cepat karena durasinya lebih dekat, terus jalannya juga nggak muter ya. Kalau misalkan teman-teman lewat ke daerah Tiga Raksa, daerah Korelet, daerah Kutruk, itu lebih jauh, waktu tempuhnya juga lebih lama ya, karena untuk atas jalannya dia lebih muter teman-teman ketimbang lewat ke Jalan Raya Salimah Parung Panjang Tenjo. Kalau warga-warga Parung Panjang Tenjo biasanya kalau pulang lewat ke Pagedangan ya, lewat ke Pagedangan ataupun ke Cisauk. Kebetulan jalan ini udah selesai, jadi semua yang lewatin jalan yang biasa dilewatin pada pindah ke jalan ini, karena jalannya lah bisa dilihat aja teman-teman, ini jalannya enak, aspal mulus gitu, bisa cepet, terus jalannya enak juga, bisa ngebut, gak ada truk-truk tronton, jadi waktunya bisa lebih cepet. Ini belok ke kiri ya. Kalau misalkan teman-teman pengen ke daerah LG lewat ke Koret Tiga Raksa dari perempatan yang ini, tinggal belok ke kanan aja. Nanti tembusnya di exit tol Legok yang lagi dibangun. Nah, yang kita lewatin di depan itu tol Serpong Balaraja seksi 1B. Kita lewat ke bawah nih underpassnya. Nah, ini tol Serpong Balaraja. Nanti tembusnya di Perumahan Hiera teman-teman, ke Jalan Raya Kadusirung. Kita ambil ke kiri, ambil ke bawah, dan dari flyover Perumahan Hiera atau Kadusirung dari sini ke kanan teman-teman. Ambil ke kanan. Kalau ke kiri teman-teman ke arah Cisauk ya, malah balik lagi ke daerah BSD. Nah, kita ambil ke arah sini, Jalan Raya Kadusirung, ke Jatake, Jalan Abdurrahman. Nah, POP-nya kayak gini ya, nggak ada penerangan jalan, benar-benar dibantu sama warung-warung atau rumah-rumah warga di samping jalan, nggak ada penerangan jalan. Padahal ini masih area sekitaran BSD ya. Ini Perumahan Hiera di sebelah kiri lagi proses pembangunan, dan ini ada jalan baru ya, dan di sebelah kanannya itu ada simpang susun Legok di sebelah kanan. Nah, itu simpang susun Legok ada di sebelah kanan. Di sekitaran sini benar-benar lagi ada pembangunan ya, banyak banget pembangunan di daerah sini. Nah, dari pertigaan di depan patokannya ada Alfamart, di pas tikungan jalan belok ke kiri teman-teman. Nah, ini jalan alternatif ya ke Kampung Kacipet. Kita ambil ke kiri. Ini jalan Kampung Kacipet alternatif tanpa melewati jalan utama Parung Panjang. Kalau misalkan teman-teman maunya ke jalan yang utama dari pas tikungan tadi,
belok ke kanan aja, jangan ngikutin belok ke kiri. Jadi POP-nya seperti ini jalan alternatif. Tembusnya nanti langsung ke Parung Panjang ya, ngelewatin perumahan Golden Flower sama Insani Legok yang lagi dibangun. Dan kalau misalkan teman-teman lewat jalan ini juga nggak usah khawatir sepi ya, karena kalau sekarang itu meskipun udah sekitar jam 10, jam 11 malam, masih banyak orang-orang yang lewatnya ke jalan ini teman-teman. Bisa dilihat aja nih, ini arah ke Parung Panjang semua nih. Sama juga nih pada pulang kerja ya, dari Tangerang ataupun daerah BSD, Alam Sutra, mungkin Pamulang, mungkin Ciputat. Ya hampir kebanyakan pada lewatnya ke sini semua. Dari depan kita belok ke kiri ya. Nah, ini pada belok ke kiri semua tuh. Cuman kalau misalkan bawa mobil lewat ke sini, misalkan di depan ada mobil lagi, ya harus gantian ya, karena jalannya cuma satu akses mobil aja, kayak di depan nih, pas jalannya ngepas. Nah, dari sini belok ke kanan teman-teman, dari desa Karangtengah kita ambil arah ke Parung Panjang. Nanti di depan ada perumahan Golden Flower. Nah, di sini nanti bakal ramai juga nih teman-teman, lagi ada pembangunan ruko nih. Sebelah kanan perumahan Insani Legok, dan di sebelah kiri nih ada Golden Flower, perumahan Golden Flower. Dan nggak lama lagi, mungkin sekitar 2 menit ya, di depan nanti sudah masuk ke Parung Panjang. Nah guys, kita udah nyampe di perbatasan antara Parung Panjang dan Legok, antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, antara Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dari sini ambil ke arah Parung Panjang, kita belok ke kiri teman-teman. Nah ini dia jembatan alternatif, jembatan perbatasannya antara Tangerang dan Bogor. Kita sudah masuk ke Parung Panjang teman-teman, kita udah masuk ke area Parung Panjang. Jadi beginilah suasana di Jalan Raya Parung Panjang, Jalan Muhammad Toha. Suasana malam, mungkin sekarang itu sekitar jam 7-an ya, atau setengah 7 malam nih. Kita juga nggak lihat-lihat jam lagi nih. Nah di sebelah kiri ada The Reaper, perumahan The Reaper. Di depan kan ada pertigaan ya. Kalau misalkan ke kiri itu arah ke Dago, arah ke Rumpin, arah ke Bogor juga bisa lewat ke kiri teman-teman. Nah kita dari sini ambil ke kanan, arah ke Polsek Parung Panjang atau arah ke Pasar Parung Panjang. Tinggal ngikutin jalan ini aja teman-teman, Jalan Raya Muhammad Toha. Dan kita sudah memasuki area Parung Panjang, area Kecamatan Parung Panjang atau Puskesmas Kecamatan Parung Panjang teman-teman.